Halo semuanya, perkenalkan nama saya Modesta Ere dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang turunan dari benzena. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari benzena. Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi. Benzena pertama kali ditemukan tahun 1825 oleh Michael Faraday yang diambil dari residu minyak mentah. Benzena memiliki bilangan oktan yang cukup tinggi, sehingga benzena menjadi salah satu campuran penting pada bensin. Penggunaan benzena juga sebagai bahan dasar pembuatan senyawa turunan benzena, bahan pembuatan plastik, bahan peledak, tinta, zat pewarna, karet sintetik, nilon, dan deterjen. Yang kedua yaitu sifat-sifat dari benzena. Terbagi atas dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dari benzena merupakan senyawa yang tidak berwarna, memiliki bau yang khas, dan mudah menguap. Benzena berwujud cair pada suhu ruang 27 derajat Celcius. Titik didih benzena 80,1 derajat Celcius. Titik leleh benzena 5,5 derajat Celcius. Tidak larut dalam pelarut polar seperti air atau berlarut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti eter dan tetraklorometana. Yang kedua yaitu sifat kimia. Bersifat karsinogenik atau racun, merupakan senyawa non-polar, tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Selanjutnya, contoh kegunaan dan dampak turunan benzena. Contoh yang pertama yaitu asam benzoat. Asam benzoat sering digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman. Asam benzoat sulit larut dalam air, sehingga senyawa ini digunakan dalam bentuk garamnya. Garam natrium benzoat mudah larut dalam air. Kemudian dampak dari asam benzoat. Asam benzoat tidak boleh digunakan secara berlebihan. Penggunaan dalam jumlah besar dapat menyebabkan hiperaktif pada anak dan alergi untuk beberapa orang. Contoh yang kedua yaitu asam salisilat. Asam salisilat ini digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit kulit, seperti panu dan kutu air. Selain itu juga ditambahkan dalam sampo karena dapat mengikis lapisan ketombe dan secara aktif menghambat pertumbuhan mikroorganisme di kepala. Dampak asam salisilat. Penggunaan asam salisilat sebagai pengawet dapat menimbulkan iritasi dan sakit lambung. Contoh yang ketiga yaitu asetosol. Asetosol dikenal juga dengan nama aspirin. Aspirin digunakan sebagai zat analgesik atau penghilang rasa sakit, dan zat antipiretik atau penurun panas, sehingga aspirin digunakan sebagai obat sakit kepala, sakit gigi, dan demam. Dampak dari asetosol yaitu penggunaan asetosol dalam jangka waktu yang lama menyebabkan lapisan mukosa lambung iritasi sehingga menimbulkan sakit mah. Contoh yang keempat yaitu parasetamol. Parasetamol dikenal juga dengan nama acetaminophen. Obat ini memiliki khasiat yang sama seperti aspirin, namun lebih aman di lambung. Dampak dari penggunaan parasetamol. Jika penggunaan parasetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada ginjal dan hati. Contoh yang kelima yaitu fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol digunakan untuk membuat karbol. Karbol adalah desinfektan untuk kamar mandi dan lantai. Dalam bentuk resin, fenol digunakan untuk mengawetkan kayu, membuat konstruksi bangunan, dan lainnya. Adapun dampak negatifnya, fenol dapat merusak jaringan protein dalam tubuh.
Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.